Pemerintah Kabupaten Tanggamus menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka reses tahap 1 di daerah pemilihan atau Dapil 4 Kabupaten Tanggamus pada Senin 22 Februari 2021. Reses tahap 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2021 di daerah pemilihan 4 yang terdiri dari Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat diterima langsung oleh Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani, Wakil Bupati A.M. Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Heriansa Lubis, Asisten Bidang Pemerintahan Fatur Rahman, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukisno, Asisten Bidang Administrasi Johnson Vanessa, para Kepala OPD dan Kabak di lingkungan Pemda Tanggamus di ruang rapat Bupati Tanggamus. Reses anggota DPRD Provinsi Dapil 4 yang diketuai oleh Muklis Basri MSI dari Partai Gerindra bersama Dadang Supena dari PDIP, Yanuar Irawan dari PDIP, Mirjali dari Gerindra, Joko Santoso dari PAN, Ajuwansa dari PKB, Supriyadi Hamzah dari Partai Golkar, Amaludin dari Partai Demokrat, dan Heni Susilo dari PKS. Dalam reses anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan anggota DPRD Provinsi yang melakukan reses di Kabupaten Tanggamus. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani dalam agenda reses tersebut juga menyampaikan beberapa usulan dari Pemkab Tanggamus, seperti pembangunan infrastruktur jalan yang masuk dalam wewenang provinsi agar segera direalisasikan, termasuk juga pembangunan jembatan yang menjadi akses utama penghubung jalan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kemudian permasalahan kesehatan serta pendidikan dan pertanian, juga agrowisata yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang diharapkan agar anggota DPRD Provinsi Lampung bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan dan kendala serta kekurangan untuk memajukan Kabupaten Tanggamus yang berjuluk Bumi Begawi Jejama ini. Sementara terkait masalah kawasan industri maritim atau KIT, Bupati Tanggamus juga berharap agar pemerintah Provinsi Lampung dapat meneruskan ke pemerintah pusat, agar pembangunan yang diharapkan dapat segera tercapai. Selain itu, pembangunan sekolah menengah kejuruan pertanian yang saat ini masih dalam proses pengerjaan diharapkan bisa selesai di awal Maret tahun 2021. Karena setelah proses pembangunan selesai, maka akan ada penerimaan siswa-siswi baru yang nantinya bisa mencetak siswa-siswi terbaik yang dapat membawa nama baik kabupaten. Sementara itu, Pemkab Tanggamus juga fokus pada bidang pertanian untuk memajukan sentra pertanian di Tanggamus. Mengingat wilayah Kabupaten Tanggamus sangat baik dari segi struktur tanah, cuaca, dan iklim, serta didukung dengan sumber air melimpah. Untuk itu, produktivitas tanaman seperti bawang merah dan bawang putih, juga lada serta kopi, serta lainnya perlu untuk ditingkatkan. Dengan adanya penyuluhan pertanian yang mengerti di bidang tersebut, Bupati Tanggamus juga berharap dapat bisa lebih meningkatkan hasil pertanian, sehingga bisa menjadi sentra komoditi yang ke depan bisa dikirim ke luar daerah. Sementara itu saat ini, para penyuluh pertanian terkendala kurangnya sarana dan prasarana, seperti peralatan dan bibit-bibit unggul. Selanjutnya, Bupati Tanggamus berharap apa yang telah menjadi referensi, baik harapan dan keluhan, dapat menjadi bahan prioritas dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Lampung ini. Menurut Bupati, dengan adanya keterbatasan, pihaknya juga mengharapkan bimbingan dan arahan, termasuk ide dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus. Bupati juga berterima kasih atas bantuan yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Karena apapun yang sudah dicapai oleh Kabupaten Tanggamus, tidak terlepas dari bantuan anggota DPRD Provinsi Dapil 4 wilayah Tanggamus ini. Selamat datang kepada anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 4 yang pada hari ini melaksanakan kegiatan reses. Tentunya kami sangat berharap ini alhamdulillah sudah kegiatan reses yang kesekian kali ya, kita bersama-sama bersilaturahmi di ruangan ini. Mudah-mudahan akan banyak nantinya hal-hal yang dapat kita diskusikan, kita sampaikan, dan yang lebih penting lagi adalah tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat mewakili kami untuk dapat tersampaikan kepada anggota DPRD yang terhormat, mudah-mudahan dapat direalisasikan sehingga akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bapak-bapak dan juga ibu semua yang saya hormati dan juga saya banggakan, terus terang saja pembangunan, kemudian juga pelayanan dan juga tata kelola pemerintahan apapun bentuknya tidak boleh terhambat, apapun bentuknya tidak boleh terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Namun tidak kita pungkiri bahwa bagaimanapun juga ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, ya, termasuk juga kepada kami. Namun semaksimal mungkin tentunya kami melakukan efisiensi dan juga hal-hal yang sifatnya koordinatif dan mengkomunikasikannya dengan baik dengan semua pihak sehingga paling tidak ini dapat meminimalisir dampak-dampak yang harus kita hadapi ataupun dialami oleh masyarakat. Nah, tadi kami sampaikan memang ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang memang harus kami sesuaikan dan otomatis mau tidak mau itu ya ada dampaknya juga terhadap program-program yang harus kami laksanakan. Namun kembali lagi saya sangat yakin dan percaya dengan koordinasi yang baik dari semua pihak maka akan banyak pula hal-hal yang bisa kita lakukan yang memberikan dampak bersama, memberikan dampak yang besar apabila kita melakukannya bersama-sama. Nah, untuk Kabupaten Tanggamus sendiri, memang beberapa waktu yang lalu kami sempat berada dalam zona merah, ya, tepatnya di awal tahun. Itu kurang lebih 3 minggu Kabupaten Tanggamus berada pada status zona merah. Namun alhamdulillah dengan kerja keras dari semua lini, baik dari Satgas Kabupaten, koordinasi juga dengan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, sampai ke tingkat TOPON bahkan ke tingkat RT, ini kurang lebih 3 minggu kami berada dalam zona merah untuk selanjutnya kembali kepada zona oranye dan saat ini berada pada status zona kuning. Namun tentunya perlu kerja keras dari kita semuanya untuk tetap bagaimana menyadarkan masyarakat memiliki kesadaran secara mandiri untuk dapat menerapkan protokol kesehatan sehingga pada saatnya nanti harapan kami Kabupaten Tanggamus dapat kembali menjadi zona hijau. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kondisi secara keseluruhan di Provinsi Lampung juga ini akan semakin baik apabila tentunya penanganan COVID-19 di masing-masing kabupaten kota juga bisa lebih baik. Kabupaten Tanggamus pada saat ini masih memiliki agenda-agenda khususnya yang terkait dengan program-program yang menjadi kewenangan daripada provinsi yang masih sangat-sangat untuk dapat kami harapkan segera dapat direalisasikan. Salah satunya adalah kondisi infrastruktur yang saat ini memang tentunya ini masih menjadi keresahan daripada masyarakat dan juga di sisi lain kami juga masih punya tanggung jawab yaitu perbaikan infrastruktur yang mana masih berada dalam kewenangan kabupaten. Jadi kami berharap mudah-mudahan seperti kondisi saat ini di Kecamatan Ulu Belu itu masih belum tertuntaskan, sementara itu adalah infrastruktur yang menjadi akses konektivitas antar kabupaten. Jadi antara Kabupaten Tanggamus dengan Lampung Barat yang saya yakin juga ini dari Dapil 4 juga ya. Jadi mohon untuk dapat dipercepat ya, disonding-sonding juga kepada anggota DPRD Provinsi Lampung yang lainnya, termasuk juga pada pihak eksekutif khususnya Bapak Gubernur. Mudah-mudahan
bahkan beliau memberikan kebijakan untuk segera menuntaskan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Kemudian juga ke arah kawasan industri Tanggamus. Memang pada waktu 2020 atau 2019 ya kalau tidak salah akhir ya, Ibu Wagub pernah datang ke Kabupaten Tanggamus, sekaligus juga beliau cek ataupun kunjungan lapangan dan menyampaikan bahwa ini insya Allah akan diperbaiki. Namun kembali lagi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga tertunda. Tapi kami berharap mudah-mudahan agenda-agenda tertunda ini akan dapat kemudian diprioritaskan pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2021 dan selanjutnya. Kemudian juga jalan yang ke arah Kiluan ya, ke arah Belumbayan, karena terus terang saja wilayah sana terdapat potensi wisata yang menjadi andalan tidak hanya untuk Kabupaten Tanggamus tapi juga untuk Provinsi Lampung. Sebagai salah satunya adalah Kiluan, kemudian juga yang saat ini mungkin tengah hangat diperbincangkan juga adalah salah satu objek wisata yang sangat eksotik yang saya yakin tidak ada di daerah lain di Provinsi Lampung ini, yaitu Gigi Hiu. Namun yang menjadi keluhan daripada masyarakat adalah ataupun mereka yang berniat untuk melakukan kunjungan wisata ke Gigi Hiu, salah satu kendalanya adalah kondisi jalan yang sangat-sangat tidak layak. Bahkan sampai ada yang pernah menyampaikan kepada saya, kok nggak seindah promosinya sih Ibu Bupati, gambarnya sudah di mana-mana. Begitu kami datang ke sana, ternyata ya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan lah oleh para wisatawan. Jadi ini menjadi PR dan tugas kita bersama supaya jangan sampai nanti promosi ini sifatnya hanya bagus ataupun indah di awal, tetapi untuk selanjutnya kekecewaan yang dirasakan ataupun dialami oleh para wisatawan tersebut. Kemudian Kabupaten Tanggamus ini juga sebetulnya kami telah membagi menjadi zona-zona untuk pengembangan pembangunan ke depan. Ada 4 kawasan ya Pak Hendra ya. Silakan disampaikan juga pada saat pemaparan penghargaan pembangunan penilaian penghargaan pembangunan Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu. Nah, dan Kabupaten Tanggamus ini salah satu unggulannya juga adalah dari sektor pertanian. Beberapa waktu yang lalu memang dari pihak Provinsi Lampung sesuai dengan arahan Bapak Gubernur telah menurunkan tim survei untuk melihat kira-kira Kabupaten Tanggamus ini ke depannya akan dikembangkan menjadi salah satu sentral penghasil komoditi kopi yang dipadukan dengan lada, kemudian juga bawang putih ya, dan beberapa komoditi lainnya. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini akan dapat betul-betul terrealisasi karena hal-hal semacam seperti ini kan juga perlu pada saatnya kami sampaikan kepada masyarakat untuk membangkitkan motivasi mereka kembali di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga menjadi harapan baru bahwa Kabupaten Tanggamus ini kaya akan potensi, tetapi pemerintah provinsi nanti bersama-sama dengan kabupaten dan juga pemerintah pusat insya Allah akan betul-betul fokus dan komitmen untuk mengembangkannya ya. Karena ya sekali lagi Kabupaten Tanggamus ini sudah terkenal dari zaman dulu penghasil kopi, kemudian sayur mayur dan juga komoditi-komoditi baik hortikultura dan lain sebagainya. Namun sepertinya ini perlu kita tingkatkan kembali dengan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten sehingga akan dapat betul-betul menghasilkan produk-produk yang dapat menjadi unggulan di Provinsi Lampung. Selain itu juga untuk perikanan dan peternakan. Jadi saya berharap mudah-mudahan apabila nanti realisasi kunjungan daripada pemerintah Provinsi Lampung, yang saya yakin juga pasti akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Provinsi Lampung ke Kabupaten Tanggamus, nanti akan betul-betul memberikan realisasi program dan juga hasil yang memang diharapkan oleh masyarakat selama ini. Selanjutnya juga terkait dengan masalah kawasan industri Tanggamus. Ini menjadi mimpi kita bersama. Saya katakan mimpi kita bersama tidak hanya menjadi mimpi untuk kami di Kabupaten Tanggamus, tapi ini menjadi mimpi bersama untuk masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya. Karena dengan realisasinya kawasan industri Tanggamus, maka akan
terbuka lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, dan saya yakin juga pasti akan ada multiplier efek lainnya yang juga dirasakan tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus tapi juga untuk kabupaten kota yang lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Dan Kabupaten Tanggamus ini terus terang saja mungkin sudah kesekian kalinya saya sampaikan, ini kami kan tidak ada tol, bandara juga tidak ada. Kami berharap apabila mungkin nanti ada pengembangan untuk akses konektivitas jalur tol yang kami dengar katanya akan tersambung ke Pringsewu ya. Kabupaten Tanggamus ini dapat exit tolnya sudah lumayan, karena itu akan mempersingkat jarak tempuh dari mereka-mereka, baik itu mungkin wisatawan ataupun ya pihak-pihak yang lainnya lah yang akan beraktivitas ataupun melakukan kegiatan yang bisa saja juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Jadi dengan adanya mungkin akses jalannya lebih mudah, lebih cepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah Kabupaten Tanggamus juga bisa lebih baik lagi. Terkait dengan masalah SMK pertanian ya di Kecamatan Ermaninan. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kebetulan saya dengan Pak Yanuar sudah berkesempatan untuk datang berkunjung ke sana dan melihat proses pembangunannya sudah hampir selesai, hanya tinggal mungkin untuk pengadaan mebel dan juga sarana prasarana yang lainnya. Nah, saya berharap bahwa nantinya diprioritaskan untuk anak-anak yang berasal dari Kabupaten Tanggamus juga, karena ini menjadi salah satu harapan kami terkait dengan kelangkaan tenaga penyuluh yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi anak-anak yang mungkin nanti mereka sudah memasuki tahapan untuk magang ya, ataupun mungkin kerja lapangan seperti itu nanti akan dapat bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan dan juga tambahan pengawasan kepada para petani kami yang tentunya mereka ini kadang-kadang masih ada yang bekerja, mereka mengolah lahannya tetapi dengan kemampuan ataupun pengetahuan yang terbatas. Jadi kalau dengan ilmu yang baik, ilmu yang tepat, maka saya yakin produksi dan juga hal-hal yang harus mereka lakukan dalam setiap tahapan itu akan lebih terarah dan tepat ya. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu Kabupaten Tanggamus ini mendapatkan cobaan ya, yaitu adanya serangan hama lereng ya, yang sepertinya memang baru kali ini ya terjadi dalam jumlah area sawah yang terkena hama tersebut cukup luas dan juga memberikan dampak yang sangat luar biasa khususnya bagi para petani kita. Ini menjadi evaluasi dan kajian dari kami bahwa mungkin untuk dalam setiap tahapannya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para petani kita, termasuk juga dengan mungkin pupuk, termasuk juga untuk anti hama itu insektisidanya juga harus diberikan dalam waktu yang tepat dan dosis yang tepat dan juga jenis yang tepat. Nah, inilah yang menjadi fokus dan juga perhatian kami. Namun kami berharap dari pihak provinsi pun dapat nanti membantu untuk mungkin penambahan benih ya, kemudian juga untuk jenis-jenis tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bisa nanti juga disalurkan ke Kabupaten Tanggamus. Nah, kemudian terkait dengan masalah kondisi Kabupaten Tanggamus yang masuk ke dalam daerah rawan bencana. Ini kami ini sudah punya langganan rutin, tapi langganannya nggak enak ini Bapak-Bapak Dewan. Langganannya langganan banjir, longsor. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama karena kejadian ini, fenomena ini artinya sebagai petunjuk ataupun pertanda bahwa kita tidak menjaga alam, maka alam pun tidak menjaga kita. Nah, oleh karenanya perlu untuk kita lakukan bersama penanganan di hutan-hutan kita yang sudah banyak berkurang fungsinya sehingga perlu reboisasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya kembali lagi mungkin pengadaan untuk benih ataupun bibit tanamannya juga itu kami butuhkan. Dan tapi nanti dari dari jajaran ya sudah menyiapkan dalam bentuk
yang mungkin lebih mudah untuk dapat dibaca dan juga dilihat untuk para anggota dewan yang kami hormati, sehingga bisa menjadi referensi dalam penetapan program apa ke depan yang harus diprioritaskan untuk diberikan ke Kabupaten Tanggamus. Saat ini di Kabupaten Tanggamus ini ada pelabuhan ikan yang memang itu masih tempat pelelangan ikan ya, itu yang masih berada dalam kewenangan Provinsi Lampung, ya PPI. Tapi sampai saat ini kami memaklumi karena banyak juga yang harus diperhatikan dan juga ditangani oleh pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kondisinya saat ini PPI-nya ya seperti itu saja. Saya berharap mungkin ada langkah ataupun solusi seperti apa, sehingga kami memiliki kesempatan, ya kami memiliki peluang untuk dapat memfungsikan lebih baik lagi PPI yang ada. Apakah mungkin nanti kita sama-sama diskusikan ini bersama, apakah boleh apabila itu dihibahkan nanti kepada kami, ya kemudian kami nanti dibantu untuk meminta usulan kepada pusat untuk perbaikannya dan lain sebagainya, sehingga nanti ada bantuan dari pusat yang diperuntukkan khusus kepada PPI yang ada di Kota Agung ini untuk dapat kami tata, kami bangun. Ini sebetulnya bisa juga menjadi salah satu pusat kuliner, bisa juga menjadi salah satu potensi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya warga masyarakat nelayan yang berada di sekitar situ. Daripada hanya menjadi bangunan seperti itu yang tidak termanfaatkan, sementara apabila kita kelola dengan baik, kembali lagi ini bisa menjadi sumber ataupun menjadi potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang otomatis akan bisa memberikan dampak kesejahteraan juga untuk kaum nelayan khususnya yang berada di sepanjang pantai di Kota Agung ini. Sementara anggota DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri dari Partai Gerindra dan selaku Ketua Reses DPRD Provinsi Lampung mengatakan bahwa kunjungan kerja dalam rangka reses tersebut juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan Pemkab dan seluruh masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari reses sendiri adalah untuk menampung dan menyerap aspirasi dari daerah pemilihan dengan tujuan utama untuk mendapatkan masukan-masukan persoalan terkait masalah yang dihadapi oleh Pemkab Tanggamus. Dirinya juga berharap pemerintah Provinsi Lampung bisa segera merealisasikan apa yang menjadi keinginan Pemkab Tanggamus. Dengan adanya masukan dari Pemkab, maka dapat menjadi bahan bagi para anggota DPRD untuk meningkatkan pemerintah provinsi, bahwa perlu adanya intervensi program bantuan yang hadir untuk Kabupaten Tanggamus. Seluruh masukan dari Pemkab Tanggamus juga akan menjadi bahan evaluasi para anggota DPRD yang kemudian akan segera disampaikan ke pemerintah provinsi. Dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Lampung ini, Bupati Tanggamus memberikan cindera mata kepada Ketua Reses tahap 1, Mukhlis Basri. Kemudian, anggota DPRD Provinsi Lampung ini juga memberikan cindera mata kepada Bupati Tanggamus Dewi Handajani. Kunjungan kita hari ini. Ya, reses kunjungan hari ini kan reses ini setahun 3 kali. Jadi ini reses pertama di tahun 2021. Dalam pertemuan tadi kita menyampaikan program-program pemerintah provinsi yang nanti bakal ada di Tanggamus. Kemudian sekaligus kita menampung berbagai aspirasi dari pemerintah kabupaten yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD. Dan itu sudah kita tampung. Nanti akan kita bahas di Dewan Provinsi. Salah satunya apa itu yang disampaikan tadi? Yang banyak terkait dengan dukungan terhadap kawasan industri Tanggamus, ya terkait dengan infrastrukturnya, kemudian terkait dengan sekolah pertanian terpadu di Pulau Panggung, banyak. Terkait TPI, termasuk TPI, disampaikan juga. Saya lupa juga TPI, banyak hal. Apa tuh selanjutnya untuk
Kalau TPI ini ya nanti akan kita bahas dulu, kita rapat dulu dengan kawan-kawan dapil, kemudian nanti kita ambil satu keputusan, mungkin kita sampaikan kepada OPD-OPD di kita provinsi. Ini yang datang hari ini sini yang dapil sini saja deh. Dapil sini aja ada 10 orang. 10 orang. 10 orang ya. 10 orang. Nanti terkait dengan yang banjir Semaka yang dibahas itu, apa progresnya? Progresnya ada beberapa anggaran yang turun di Semaka dan sungai-sungai yang ada di wilayah barat, tapi saya lupa ininya. Sudah ada realisasinya, insya Allah. Termasuk Sungai Belung, Sungai apa? Semong, ya. Itu tahun ini ya? Iya tahun ini. Terima Jalan kasih. dulu deh. Jalan Ulu-Bulu juga ada alokasinya, cuman mungkin ya insya Allah tuntas, tapi saya dapat informasi tadi ada lokasi baru yang rusak, nah ini juga jadi ini. Tentu itu Bayar kan mungkin. belum masuk program tahun ini. Nah, tapi nanti kita lihat, nanti kita panggil dari Bina Marga, nanti kita akan tanyakan yang rusak ini gimana ini. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnok, Saburai TV, melaporkan.